Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Manajemen Strategik yang beranggotakan Kori Permatasari, Afifah Amalia, Sonia Rizkita, Maulana Zen, dan saya sendiri, Ahfasani Mufti Bagaskara. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang kepemimpinan strategis dan pentingnya manajemen tingkat atas. Jadi, apa sih kepemimpinan strategis itu? Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk mengantisipasi, membayangkan, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain untuk membuat perubahan strategis yang diperlukan oleh perusahaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tim manajemen puncak dan bagaimana mereka mempengaruhi kinerja perusahaan. Tim manajemen puncak terdiri dari individu-individu kunci yang bertanggung jawab untuk memilih dan menerapkan strategi perusahaan itu sendiri. Kualitas keputusan strategis yang dibuat oleh manajemen puncak dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan terlibat perubahan strategis yang efektif. Lalu, bagaimana cara memilih CEO baru dalam perusahaan? Ada dua cara. Yang pertama, dari orang dalam. Manfaat memilih orang dalam: yang pertama, dia berpengalaman, memiliki pengetahuan khusus yang berharga dalam perusahaan, mempertahankan kinerja tinggi, dan menyimpan pengetahuan yang sangat penting bagi perusahaan. Lalu, yang kedua, ada dari orang luar. Manfaat memilih orang luar yaitu mengejar inovasi baru, karena biasanya masa kerja yang lama dapat mengurangi komitmen pemimpin strategis untuk mengejar inovasi. Selanjutnya, pentingnya kepemimpinan strategis untuk mengelola sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan dikategorikan sebagai modal keuangan, modal manusia, modal sosial, dan modal organisasi, termasuk budaya organisasi itu sendiri. Yang paling penting, para pemimpin strategis yang efektif mengelola portofolio sumber daya perusahaan dengan mengorganisasikannya ke dalam kapabilitas tersebut. Tadi disebutkan budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi itu? Budaya organisasi adalah serangkaian ideologi simbol dan nilai-nilai inti yang kompleks yang dibagikan ke seluruh perusahaan dan mempengaruhi cara bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Selanjutnya, tindakan para pemimpin strategis untuk menekankan praktik-praktik etis. Praktik etika dapat digunakan untuk mengontrol perilaku individu dalam organisasi. Praktik ini harus dibentuk dalam proses keputusan di organisasi dan merupakan bagian integral dari budaya organisasi. Selanjutnya, yaitu tindakan para pemimpin strategis untuk menekankan praktik-praktik etis. Yang pertama, menetapkan dan mengomunikasikan tujuan praktik etika perusahaan. Yang kedua, terus-menerus merevisi, memperbarui, dan menyebarkan kode etik perusahaan berdasarkan masukan dari orang di seluruh perusahaan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sesuai di mana semua orang diperlakukan dengan bermartabat. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Jadi, kesimpulannya adalah kepemimpinan strategis merupakan kemampuan untuk mengelola operasi perusahaan secara efektif dan mempertahankan kinerja tinggi dari waktu ke waktu. Para pemimpin strategis harus belajar bagaimana menghadapi situasi lingkungan yang beragam dan kompleks untuk kemajuan perusahaan dari berbagai aspek dan faktor, baik yang mendukung maupun tidak mendukung. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sonia Rizkita, NIM C1C018108 dari kelompok 11 akan membahas mengenai contoh kasus kepemimpinan strategik dan kasus yang kami angkat yaitu Walmart. Walmart ini adalah perusahaan retail terbesar di Amerika Serikat yang memiliki 4.600 toko yang tersebar di Amerika dan telah beroperasi di 144 negara. Dan Walmart ini menjual produk dengan harga yang lebih murah. Segmennya yaitu ada Walmart Discount Stores, Walmart.com, Walmart Supercenter, dan Walmart Neighborhood Market. Walmart ini didirikan oleh Sam Walton dan toko pertama Walmart dibangun di Roger, Arkansas pada tahun 1962. Dan visi Walmart yaitu if we work together, we'll lower the cost of living for everyone. We'll give the world an opportunity to see what it's like to save and have a better life.
Sam Walton. Dan Walmart ini memiliki strategi yaitu Save Money Live Better. Strategi yang digunakan oleh Walmart ini yaitu menjual produk bermerek dengan harga rendah melalui penerapan sistem supply chain yang efektif dan efisien yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi informasi yang canggih. Dan transformasi Walmart yaitu selalu memahami apa keinginan pelanggan. Pada era digital seperti sekarang ini muncul pemain baru yang dapat menyaingi Walmart terutama dalam menelusuri dan memprediksi apa yang dibutuhkan pelanggan. Perusahaan tersebut yaitu Amazon. Sehingga posisi Walmart ini pun goyang. Selanjutnya, Walmart ini maka dari itu melakukan strategi yaitu memilih CEO Doug McMillon pada tahun 2014 dan McMillon ini melihat banyak segi dari Walmart yang kalah dibandingkan Amazon, terutama pada kapabilitas online shopping. Walmart mengoperasikan kurang dari 10 fasilitas e-commerce sedangkan Amazon 122. Maka dari itu Walmart mengakuisisi merek kelas atas, meningkatkan citra perusahaan di kalangan kaum kelas atas. Walmart juga berinvestasi pada sejumlah merek private label dan langkah-langkah selanjutnya yaitu melakukan akuisisi terhadap perusahaan agar terjadi percepatan mengejar Amazon. Selanjutnya Walmart juga bekerjasama untuk mengejar di jalur digital dengan Google untuk urusan voice activated shopping dan Microsoft. Khusus dengan Microsoft untuk melawan Amazon, Walmart menggunakan layanan komputasi awan yang ini milik perusahaan besutan Bill Gates. Sekian penjelasan kasus dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.